Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel saya Yudi Green. Salam nandur, ayo nanam pantang mundur. Baik, sebelum memulai video, saya ingin ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mensupport channel saya. Like, share, komen, dan subscribe. Bagi rekan-rekan yang belum mensupport channel saya, silakan support channel saya dengan klik subscribe, like, dan komen. Baik, untuk video kali ini saya akan membahas tentang sekam padi. Di samping saya ini adalah sekam padi yang baru saja saya ambil dari mesin penggilingan padi. Jadi sekam ini masih sekam mentah. Seperti kita ketahui, sekam biasa digunakan untuk campuran media tanam, baik itu tanaman hias, aglonema, ataupun tanaman buah. Manfaat dari penggunaan sekam ini sebagai media tanam adalah membuat media tanam kita lebih poros ataupun media tanam kita tidak padat. Hal ini sangat bermanfaat untuk akar tanaman kita karena perkembangannya akan lebih bagus lagi. Tetapi sebelum kita menggunakan sekam padi ini untuk media tanam, kita harus melakukan pengolahan terlebih dahulu karena masih terdapatnya bakteri ataupun jamur-jamur yang tidak baik untuk tanaman kita. Dan untuk proses pengolahan itu banyak caranya, seperti pembakaran menjadi sekam bakar, disangrai, kemudian difermentasi dengan EM4. Dan di video ini saya akan melakukan tutorial fermentasi sekam mentah ini dengan EM4 pertanian. Baik, kita lakukan. Salah menandur, ayo nanam pantang mundur. Baiklah, untuk alat dan bahan, yang pertama adalah sekam mentah, kemudian yang kedua EM4 pertanian, dan bahan berikutnya adalah gula pasir, bisa menggunakan molase ataupun gula merah. Kemudian untuk bahan berikutnya air sumur. Alat berikutnya adalah gayung dan corong. Kemudian kita siapkan sprayer. Di sini saya pakai sprayer 2 literan. Kemudian sarung tangan karet, dan yang terakhir kantong plastik dan juga tali plastik yang akan kita gunakan untuk tempat fermentasi. Baik, kita buat larutan EM4 yang akan kita gunakan untuk fermentasi. Di sini saya gunakan air sumur 4 liter dan saya campur dengan EM4-nya 3 tutup botol. Di sini saya akan fermentasi sekitar setengah karung sekam mentah, dan jika Anda ingin fermentasi lebih banyak, komposisi air dan EM4 bisa dikalikan. Kemudian untuk berikutnya kita masukkan gula pasir. Di sini saya menggunakan gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Anda bisa juga menggunakan gula merah ataupun molase. Baik, kita aduk supaya gula dan EM4-nya larut. Jika dirasa sudah larut, bisa kita hentikan pengaduan
dan kita diamkan 1-2 jam sebelum dipakai. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan mikroba EM4. Baik, setelah 2 jam, maka langkah selanjutnya adalah kita memasukkan larutan EM4 yang kita buat tadi ke botol sprayer, karena sistem fermentasi yang akan kita gunakan adalah sistem spray. Keunggulannya sistem spray ini adalah lebih merata dan juga tidak terlalu basah pada sekamnya. Jadi yang kita butuhkan adalah lembab saja, bukan basah. Kemudian kita setting di settingan berembun. Baik, kita siapkan sekam mentah yang akan kita fermentasi. Kemudian kita tipiskan ataupun ratakan agar proses spray larutan EM4 bisa merata. Maka kita ratakan sama rata. Setelah itu kita spray sekam mentah itu dengan larutan EM4 yang kita buat tadi. Kita bolak-balik agar semuanya terkena larutan EM4. Selain untuk menghilangkan jamur dan bakteri, pengolahan terlebih dahulu sekam mentah sebelum digunakan sebagai media tanam adalah untuk menghindari terjadinya pengomposan saat sekam mentah langsung dijadikan media tanam, karena pengomposan ini menimbulkan suhu yang panas, jadi efeknya ke tanaman tidak bagus. Jika Anda ingin fermentasi sekam mentah ini dalam jumlah yang banyak, maka alangkah baiknya jika dilakukan bertahap. Mungkin bisa per setengah karung dilakukan penyemprotan. Tujuannya adalah agar penyemprotan itu lebih merata dan hasil dari fermentasi itu lebih maksimal. Untuk penyemprotan ataupun spray larutan EM4 ini cukup lembab saja, jangan terlalu basah. Dan ini sudah cukup lembab. Maka untuk proses berikutnya kita masukkan sekam mentah ini ke dalam kantong plastik. Kantong plastik ini tujuannya adalah untuk menjaga kelembapan serta menjaga suhu agar proses fermentasi berjalan baik. Kita masukkan secukupnya. Untuk proses fermentasi ini sebaiknya dilakukan 3-4 minggu ataupun sampai warna dari sekam ini agak memudar ataupun coklatnya itu coklat agak kegelapan. Setelah jadi baru bisa kita aplikasikan menjadi campuran media tanam, baik untuk tanaman buah, tanaman hias, aglonema ataupun tanaman lainnya. Pastikan sisakan ruangan untuk melakukan
pengikatan. Ikat yang kuat agar suhu di dalam plastik terjaga. Saat proses berlangsung biasanya akan menimbulkan bau yang kurang sedap pada saat kita membuka plastik. Untuk pembukaan bisa dilakukan seminggu sekali, dan setelah 4 mingguan akan terjadi perubahan dari segi warna, tekstur, dan bau yang kurang sedap itu akan berkurang. Hal itu menandakan sekam ini siap dipakai. Oke, langsung saja kita tempatkan di tempat yang teduh untuk proses selanjutnya. Baik, kita letakkan di sini, kita satukan ataupun gabungkan dengan fermentasi sekam mentah sebelumnya. Di sini ada 1,5 karung. Ini sebelumnya saya sudah melakukan proses fermentasi sekam mentah dengan E4. Ini umur sekitar hampir 3 mingguan. Kita akan melakukan pengecekan. Apakah sudah ada perubahan? Baik, dapat kita lihat untuk segi warna ini sudah mengalami perubahan, mulai agak kegelapan, dan dari segi tekstur ini sudah nggak setajam yang baru, udah lembut. Dan dari segi bau sudah menyerupai bau humus, jadi tidak ada lagi bau yang kurang sedap lagi. Ini akan saya lanjutkan sampai 4 minggu. Itu bisa kita aplikasikan untuk campuran media tanam. Kita ikat kembali. Baik, sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan tetap hijaukan bumi dan salam nandur. Ayo nanam pantang mundur.